Saudara sekalian, kita belajar mata kuliah sejarah pemikiran Islam. Sejarah pemikiran Islam ini ada 3 unsur ya. Unsur pertama adalah teologi alias ilmu kalam atau ilmu tauhid atau ilmu usul Suludin. Ini semua dari pesantren toh? Ada yang dari SMA. Pesantren kilat. Apa teologi itu dari bahasa apa? Terdiri dari theo dan logos. Theo artinya Tuhan, theo, teistik. Kalau bahasa Yunaninya dea. Jadi istilah teologi itu diambil dari istilah barat. Ilmu yang membahas tentang ketuhanan. Di situ ada esensi, ada eksistensi. Kalau esensi apa bahasa agamanya? Zat. Ya. Kalau eksistensi bahasa agamanya adalah sifat. Astaga. Berapa sifat ada pada diri Tuhan? 20. Astaga. Berapa nama-nama baik Allah? Asmaul Husna. Berarti ilmu teologi itu ilmu yang membahas tentang zat dan sifat Tuhan. Zat Tuhan itu gimana? Bagaimana zat Tuhan? Hah? Ai mati. Mau pindah agama tidak? Tidak. Siapa nama Tuhanmu? Hah? Allah. Terdiri dari berapa huruf? Alif, lam, hu. Siapa nama Allah? Hah? Huwa. Huwallahu. Dah? Allah itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Catat ko. Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Berarti Allah bebas. Di mana tempatnya Allah? Di atas mana? Aras. Bagaimana arasnya Allah? Hanya Allah yang tahu. Kemampuan akal manusia sangat terbatas. Ya. Siapa yang mengatur Allah? Tidak ada. Allah sendiri yang mengatur. Diatur dengan apa? Waktu itu? Tapi waktunya Allah. Tapi Allah tidak menempati waktu. Ya. Supaya kita jelas ini tauhid tak? Tauhid kita semua ini mengesahkan Allah dalam keyakinan, dalam pikiran dan perbuatan. Orang pacaran tauhidnya kepada Allah tidak tergores enggak? Tergores enggak? Tergores lah. Kan dibagi cintanya tuh. Oh kakaknya sayang. Astagfirullah. Allah maha sayang. Nah. Biarkanlah aku tidak memiliki teman, pasangan, tidak memacari orang. Yang penting aku bahagia bersama kekasihku yang abadi. Allah subhanahu wa ta'ala. Itu. Hati-hati.
Hati-hati ku pacaran. Pacaran itu menghalangi hubungan hamba dengan Khalik. Iya tuh. Putus memang mau ke sekarang semua, jangan mau ke pacaran. Iya, putus kok. Betul. Apa artinya pacaran? Pacaran itu memacar, meletakkan, menyimpan sesuatu bekas. Yang suatu ketika bekas itu akan kuingat kembali. Nauzubillah min. Oke. Kalau zatnya Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, berarti Allah punya kata-kata. Kalamullah. Kalamullah itu apa? Al-Quran. Apa lagi? Hadis kursi. Berarti Al-Quran itu kata-kata Tuhan. Harus dikaji dalam sejarah pemikiran Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa artinya? Kapan itu Tuhan bicara? Kapan itu Allah berkata? Kapan? Di mana? Dengan siapa? Bagaimana kata-katanya? Itu yang harus dipelajari. Ada namanya teks, ada konteks. Teks itu simbol. Konteks itu adalah isi atau pesan bahasa. Segala puji bagi Allah, Tuhan. Yang bagaimana kita memuji Allah? Coba contohnya. Alhamdulillah. Pasti ada gaya. Alhamdulillah. Betulkah caranya harus begitu? Terima kasih Allah. Pacarku betul-betul jadi suamiku ya Allah. Itu ekspresi. Karena di dalam kalimat atau firman tadi ada pesan bahasa. Apa ya? Bahasa penghambaan. Jangan langsung segala puji bagi Allah, Tuhan semesta Allah. Hanya itu juga tahu. Simpan motor sembarang tempat, kau tidak memuji Allah. Iya. Buang sampah sembarang tempat, kau tidak memuji Allah. Kau bonceng perempuan, pegang-pegang lagi pundakmu, tidak memuji Allah. Yang ada puji-puji pundak-pundak. Astaga, ampuni dosanya. Ampuni dosa ketua kelas ya Allah kalau dia berbuat. Oke. Kata-kata Allah di dalam firman-Nya harus ada asbabun nuzul. Apa lagi? Makna mufradat ayat. Apa lagi? Munasabah ayat. Apa lagi? Makna secara leksikal, gramatikal umum. Apa lagi? Pesan batin secara sir dari ayat itu. Itu baru. Kamu sudah muslim semua atau muslim? Siapa yang tidak sholat subuh tadi? Coba. Angkat tangan, jujur koi. Tidak sholat subuh. Yang tidak sholat subuh. Sholat semua? Alhamdulillah. Kecuali halangan toh. Kemarin di kelas ilmu Al-Quran tafsir yang tidak sholat. 2 orang. Hampir ku tempilin. Tidak sholat. Tidak sholat. Bagusnya penampilan saya bilang, kau sudah kafir. Iya kan tidak sholat sudah kafir. Saya pergi suruh sholat jam 10. Sholat apa-apa? Sholat subuh. Pas pulang bagaimana perasaanmu bahagia. Hati-hati kena. Sholat itu bukan hanya sebagai kewajiban, tapi kebutuhan. Ada juga orang sholat, sementara sholat Allah. Malam minggu ini paling. Mana di? Sebentar na bonceng
Weh, pergi makan bakso bersama. Baru pesan mungkin itu jus mangga. Weh, minum berdua di gelas. Iya karena budu, iya kan. Sholat pagi. Banyak ada orang begitu tuh. Iya, sholatnya bagus, maksiat juga, oke. Tapi tidak ada di sini insya Allah ya. Kecuali maksiat mata, saya juga biasa dosa mata kok. Iya kan, setiap kita keluar dari rumah ada rezeki. Itu. Makanya, tutup aurat sedikit. Pakai seksi, kelihatan ketek, di depan, kelihatan celana lari turun, huruf Y terbalik. Di sini. Iya, sebelah kanan, poci. Di depan dada. Jadi banyak sekali pamer-pamer. Sehingga kita bilang, astagfirullah. Sudah berwudu, lihatlah. Makanya pakai begini aman. Tuh? Alhamdulillah. Apalagi kalau panjang jenggot sedikit, astagfirullah. Jenggotnya itu. Ya, maksud saya ini yang kita bahas ini tentang teologi. Di dalam firman Allah juga membahas tentang takdir baik, takdir buruk. Membahas tentang nabi. Siapa itu nabi? Siapa itu rasul? Dibahas. Lahir dari Abdullah seperti nama aku tahu. Ialah Aminah. Lahir dari Muhammad. Abdullah hamba Allah. Aminah wanita yang senantiasa mengemban amanah. Kami sama Abdullah lahir orang terpuji. Subhanallah. Siapa namamu? Adil. Ganti nama. Adil. Kamu adil toh? Harus adil. Kalau kau tidak adil, ganti namamu. Jadi zolim. Iya. Makanya ini belajar sejarah pemikiran Islam. Kita pahami semua. Siapa namamu? Nurmiati. Kenapa dikasih nama Nurmiati? Tanya bapak. Kenapa saya dikasih nama ini? Kita tanya. Pasti ada Afni, Nur Afni, Mufliha apa? Kenapa dikasih nama Abdullah? Manusia. Hamba Allah tahu, bisa berbuat baik, bisa tuh salah. Bagus sekali nama Abdullah. Kalau salah gak manusia. Kalau baik alhamdulillah. Tapi adil? Kalau tidak adil, apa kau namanya adil? Ganti. Tapi jangan tuh kasih nama Muhammad musyrik. Abdul kafir. Oke. Membahas tentang malaikat. Apa itu malaikat? Malaikat itu apa itu malaikat? Dari cahaya. Jibril, nur. Kalau setan? Setan. Api. Kau punya setan? Ada. Emosi. Sombong. Alladzi yuwaswisu fi sudur. Jadi setan itu ada setan betulan, ada setan yang menyamar. Yang mengganggu tema setan. Hati-hati ke setan. Setan itu adalah kecenderungan hasrat jahat manusia. Malaikat itu adalah kecenderungan hasrat yang baik. Kalau ngantuk, setan. Kalau rajin belajar, malaikat. Kalau ngantuk, tempelin setan. Setan. Berwudu. Auzubillahi minasyaitonir. Jangan kau berdua di kamar, setan. Nabi bilang, siapa itu? Pacarku tanya, Pak, kau setan, ini setan jadi setan. Itu ada begitu tuh. Biar bulan puasa nonton bersama.
Papi mami, astaga. Tidak ada di sini, ya, di tempat lain. Oke. Membahas tentang potensi. Semua kamu jadi orang berhasil insya-Allah ya. Amin. Iya, bagaimana cara? Amin. Apa itu amin? Kabulkan. Kalau begitu kau harus beriman. Oke? Beriman itu apa? Percaya. Supaya kamu menjadi al-amin. Ya. Dan kamu harus menjadi amanah. Disuruh kuliah kok. Jangan kau cewek-cewek. Jangan kau panga-panga. Pencuri. Iya. Jangan kau malas. Tahu? Amin. Berarti kalau berhasil aman. Berarti ada iman, amanah, al-amin, amanah, amin. Udah? Itu kaitan semua orang tafsir aja tuh. Dari kata amin itu iman. Berarti potensi berhasil. Saya ini orang kampung. Orang miskin betul. Belum ku cerita ya, kalau ku cerita menangis kah? Saya dari Bima datang di sini tidak ku tahu mau kemana dong. Tinggal sama orang 2 tahun jadi pembantu. Bosan ke jadi pembantu, tinggal ke masjid. Mau ke pacaran tidak ada yang suka. Mana miskin jelek lagi. Astaga. Tidak ada andalan. Tapi Abdullah harus juara 1. IPK ku alumni terbaik ya. Ganti namaku. Kalau tidak pintar. SD juara 1. SMP juara 1. SMA juara 1. S1 juara 1. S2 juara 1. S3 juara 1. Apa ya? Potensi hari ini, hari itu saya boleh miskin. Sekarang saya tinggalkan miskin. Untuk apa? Untuk apa kemiskinan lagi? Iya. Saya punya rumah di Citraland, apa kok? Kau tinggal di mana? Samata, Ji. Itu di Antang. Kamu tinggal di mana? Kamu? Hah? Kenapa? Kau Serinda jelek itu. Iya, karena kamu mau miskin terus. Selesai kuliah, tinggalkan miskin. Betul. Karena itu saya sudah 13 negara ku datangi. Begini-begini kau anggap penting ah? Ke Korea 3 kali, Jepang, Filipina 1 bulan. Apa? Juru damai internasional. Saya kasih semangat bukan ria. 127 negara perdamaian di Korea Selatan. Saya di situ. Sama Akil Siraj, sama Prof Galib, beberapa utusan. Ditanya, where you come from? I come from Indonesia. Where is Indonesia? South of Sulawesi. Now where is Sulawesi? Kau tidak tahu. In the Samata, you know? Samata itu singkatan dari Sama Jakarta. Apa itu? Jadi saya kembali motivasi, potensi. Kemiskinan itu adalah kita, kekayaan kita, gagal dan sukses adalah kita. Tapi ingat, tidak akan ada gagal kalau tidak pernah sukses dan tidak pernah akan sukses kalau tidak gagal. Semua kita ini berada dalam pasang-pasangan. Tapi harus didasari CINTA, cinta. Orang sakit karena cinta jadi sehat. Orang bodoh karena cinta jadi pintar. Orang sengsara karena cinta menjadi bahagia. Orang gagal karena cinta menjadi sukses. Apa itu? Orang mati karena cinta dia akan hidup 1000 tahun lagi. Harus begitulah. Itu namanya teologi free will. Tuhan menciptakan aku dan aku bebas untuk melakukan sesuatu. Jangan sedikit-sedikit bilang, ini sudah karena takdir Tuhan. Ini sedikit takdir Tuhan. Kenapa kok jatuh di motor? Tidak kulihat ke. Kenapa? Karena takdir. Memang Tuhan kasih jatuh di motor.
Kan tidak ada Tuhan begitu. Tuhan bilang, jalanlah kamu di permukaan bumi dengan baik. Tapi jangan kau sombong. Wala tamsi fil ardi marahah. Lampu merah belok, kau belok kiri. Leser kanan, belok kiri. Tabrak kasih dia. Astaga, bukan Tuhan itu. Kau tolong. Ya, oke. Banyak. Tentang akhirat. Percaya akhirat. Semua kau mati. Nanti. Jangan dulu. Saya tidak mau. Apa maksudnya? Jaga 3 pola. Pola hidup kita ini pola makan. Woi, jangan kau makan makanan yang instan. Sedikit-sedikit siomay, bakso bakar. Ayam mati. Makan itu sayur-sayur, buah-buahan. Yang kedua pola tidur. Jangan kau begadang sampai jam 3. Apa juga kerja? Sosialita. Tidur cepat, bangun tengah malam. Kau katakan, Tuhan, malam telah gelap gulita. Semua hamba telah memejamkan matanya dan pada tidurnya. Hanya satu hamba yang bangun di tengah malam untuk mencari cintamu, wahai Tuhan. Aku mencoba untuk solat menyembahmu. Saya solat dan menyembahmu bukan karena takut terhadap neraka dan karena surga. Kalau memang aku takut neraka, lemparkan aku dalam neraka. Kalau memang aku hanya surga, haramkan bagiku surga, wahai Tuhan cintaku, kasihku. Aku solat ini karena I love full to you, oh my God. Maka menangis. Iya kan Abu? Iya. Siapa yang solat tahajud tadi malam? Angkat tangan. Yang tidak solat tahajud, angkat tangan semua. Weh, kalau mau kau berhasil, tahajud itu jawabannya. Famay yad'uni fa'astajib lahu. Famay yaghfirli fa'aghfir lahu. Tahu? Apa lagi? Famay yu'ti fa'utiyahu. Siapa yang berharap cita-cita 4 tahun ke depan, saya sudah S2. Sampai itu. Jangan kau tanya orang, bagaimana Tuhan? Mau sama saya tapi deh. Kalau tanya orang banyak pikiran, banyak pertimbangan, tidak jadi dapat jodoh. Tanya Tuhan. Saya punya istri pertama begitu. Tuhan, kira-kira siapa yang cocok dengan perasaanku? Tentu Engkau memberikan petunjuk, wahai Tuhan. Pergi makan ke shopping. Ketemu minta cewek. Ini istriku yang pertama itu. Iya, baru 1. Saya langsung lihat. Saya mau sama kau. Saya kasih waktu 3 hari. Kau pikir. Tidak bisa tidur itu perempuan. Begitu tekniknya cari jodoh. Setengah mati pergi antar kiri kanan sampai 1 tahun tidak ada jawaban. Bilang saja, tanya kembali pulang. Saya mau tanya Anda ya. Saya kasih ke waktu. Betulkah kau mencintai aku? Kalau tidak kita putus sekarang. Kalau dia bilang, saya cinta sekali. Bohong itu. Direkayasa itu. Cinta yang bukti cinta yang benar adalah ketika misalnya saya, Kak Dul, kita masih mencintai saya. Kata itu jawaban tertinggi. Kalau banyak cerita, Bu, saya cinta Anda. Gombalisasi. Baik. Semua sifat Asmaul Husna kalam Tuhan kita pelajari pada sejarah pemikiran teologi. Itu baru 1 itu. Belum filsafat Islam. Belum tasawuf. Kita mulai dulu di sini. Bagaimana teologi dalam Islam? Coba baca. Halo. Baca. Bagaimana itu?